Siapa yang menyangka saintis yang seperti malaikat itu aslinya adalah wanita licik? Kenapa penulis tidak mengungkapkan plot twist yang menarik ini sejak awal? Saya tahu kalian semua membenci saya, walaupun saya ini saintis, tetap saja saya ini rakyat jelata. Saintis, apa maksudmu? Saat Sirius mulai kesal, Hugo tiba-tiba menghalanginya. Dengan sorot mata tajam, Hugo Rodian memberi isyarat agar Sirius tidak mendekat, seolah-olah ia seorang kesatria yang sedang melindungi sang putri. Saat itu, seseorang mendekat dari ujung lorong dan bertanya, "Ada apa ini sebenarnya?" Mata Agnes berbinar saat mengenali pemilik suara itu, tokoh utama cerita yang asli, cinta pertama semua orang, dan simbol kemurnian. Agnes memandang Hazel dengan tatapan yang bahkan lebih bersinar daripada saat dia menatap sang saintis. Saat Hazel mendekat, wajah Diana terlihat seperti orang yang baru saja bertemu penyelamatnya. "Hazel, bagaimana misimu? Apa berjalan lancar?" "Itu misi yang aku jalani bersama komandan, tentu saja berjalan lancar." Mendengar jawaban itu, sang saintis tertawa dalam hati. "Lalu bagaimana dengan Sir Spencer?" "Sepertinya komandan sedang ada di asramanya sekarang. Aku baru saja sampai dan langsung ke sini." Dalam misi kali ini, saintis sebenarnya ingin pergi hanya berdua dengan Raymond. Tapi sayangnya, posisi itu sudah diambil oleh Hazel Devon, si rubah licik itu. Dia pun bertanya dengan hati-hati, menyembunyikan rasa irinya. Apakah Dame Devon mendengar langsung cerita itu dari Sir Spencer? Apa benar Sir Spencer memaki Tuan Putri? Hazel hanya tersenyum tanpa menjawab pertanyaan yang dilontarkan dengan nada polos itu. Lalu ia membuka mulut dengan santai. "Entahlah." Jawaban yang terdengar bodoh. Sang saintis tersenyum dan berkata, "Kalau menurut saya itu cuma rumor. Sir Spencer itu bukan orang yang akan sembarangan bicara seperti itu, apalagi soal sang putri." Namun Hazel justru menanggapi seperti menyiram air dingin ke mereka. "Siapa yang tahu? Soalnya komandan sangat membenci wanita yang merepotkannya, sama seperti dia membenci iblis." Sang saintis tertawa dalam hati. Itu sungguh mengejutkan, tapi dia harus tetap berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Apa maksudnya itu? Maksudnya aku ini merepotkan Sir Spencer? Dia benar-benar wanita yang menyebalkan. Sebagai seorang saintis, dia ingin sekali menyingkirkan wajah manis Hazel Devon yang pura-pura polos itu. Tapi dia tetap menahan diri. Agnes yang diam-diam mengintip pun merasa sangat bersemangat, seolah menonton siaran langsung drama cinta segitiga di kursi paling depan. Ngomong-ngomong, pasti sangat melelahkan ya harus berpergian sejauh itu. Dame Devon, cuacanya mulai dingin. Kalau begitu, saya masuk dulu. Saat itu, Hugo Rodian langsung merespon. "Saya akan mengantar Anda, saintis." Ketika Hugo Rodian dengan sopan mengulurkan tangan seolah ingin mengantar, sang saintis mengangkat dagunya dan meraih tangannya dengan angkuh. "Dulu, kukira di cerita aslinya, dia cuma kesatria yang naksir saintis secara sepihak. Tapi begitu melihatnya secara langsung, dia ternyata seorang fanboy sama sepertiku." Akhirnya semua pun bubar. Diana pergi, lalu Hazel juga pergi menyusul. Yang tersisa hanya Sirius Melville yang tampak sumpek. Agnes yang sejak tadi hanya berdiri diam menonton, akhirnya ikut bergerak. Agnes menginjak sesuatu. Saat itulah, "Siapa di sana?" Sirius Melville yang tidak melewatkan suara sekecil itu pun langsung mencabut pedangnya dan masuk ke semak-semak. Dia bisa mendengar suara sekecil ini. Agnes terkejut akan kepekaannya, walaupun Agnes memang tidak menyembunyikan keberadaannya. Faktanya, baru setelah mendengar suara daun kering tadi, Sirius baru menyadari kalau ada yang sedang menguping. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang itu adalah sang putri. Agnes berdiri tegak, menatap ujung pedang yang mengarah ke bawah dagunya. "Singkirkan itu."
Barulah Sirius sadar kepada siapa dia sedang mengacungkan pedang dan buru-buru menariknya kembali. Maafkan saya, Putri. Agnes menepuk-nepuk bajunya dan menatapnya dengan tenang. Sikapnya begitu percaya diri, seolah dia bukan orang yang baru saja ketahuan menguping. Anda mendengar semuanya. Sirius menghela nafas. Dia merasa bingung. Sekarang Putri Agnes sudah mendengar semua gosip tentang dirinya. Dan dia bukan tipe orang yang diam saja. Sirius merasa Putri akan menimbulkan masalah besar kali ini. Padahal yang memulai bergosip adalah sang saintis. Tapi orang-orang masih ingat kesalahan-kesalahan sang putri yang dulu. Kalau ada yang memicu masalah sekarang, Putri jugalah yang bakal dirugikan. Seolah menyadari pikiran Sirius, Agnes pun berkata, "Rahasiakan kalau aku mendengar semua pembicaraan kalian barusan." "Apa?" Sirius berkedip kaget. Apa maksudnya dia ingin menutupi semuanya? "Aku nggak mau nambah masalah lagi." Agnes berbicara dengan suara yang luar biasa tenang. Sirius yang baru pertama kali melihat sisi tenang sang putri hanya terpukau dan berkedip pelan. Desas-desus di ibu kota bilang bahwa Raymond mencaci maki sang putri dengan kata-kata kasar sampai sang putri menangis hebat. Entah itu benar atau tidak, Sirius sendiri yakin bahwa sang komandan tidak mungkin bertindak begitu. Tapi setelah melihat sang putri hari ini, dia jadi bingung. Karena Putri Agnes terlihat benar-benar seperti sudah melepaskan semuanya. Tanpa sadar, Sirius pun bertanya, "Apakah benar Sir Spencer pernah berkata kasar kepada Anda, Putri?" Mendengar itu, Agnes hanya mengangkat bahu dan mulai menghipnotis dirinya sendiri. "Aku adalah wanita yang terluka, aku patah hati, aku patah hati." Rumornya, Sir Spencer mengatakan lebih baik menikahi sampah yang tergeletak di jalanan daripada menikah dengan Tuan Putri. Dan katanya, Tuan Putri lebih cocok tinggal di selokan daripada di istana. Kenapa ceritanya jadi begitu? Aku kan cuma mau kelihatan jadi sad girl. Dia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Hanya saja, Komandan mengatakan apa, Putri? Aku harus menjawab apa ini? Kalau aku jujur, tidak akan ada yang percaya kalau aku sudah move on dari Raymond. Tapi aku juga merasa bersalah kalau sampai bohong. Dan kalau ketahuan, reputasiku bakal jatuh lebih dalam. Dan ini juga bisa berakibat buruk pada Kylo. Aku nggak mau ingat lagi apa yang terjadi hari itu. Suaranya bergetar pelan, soalnya kejadian itu terlalu menakutkan untuk dikenang. Apa Tuan Putri mencoba melindungi komandan meskipun rumor itu benar? Putri Agnes pun pergi dari tempat itu dengan tetap menjaga ekspresi sedihnya sampai akhir. Tidak mungkin. Apa komandan benar-benar melakukan itu? Sirius Melville masih berdiri di sana, terdiam dalam keterkejutan yang luar biasa. Anna dan Victor yang sedang berjalan di lorong berpapasan dengan seseorang. "Apa kalian baru kembali dari latihan?" Betul, kami baru menguji senjata anggota baru." "Kalian berlatih bersama maksudku Dame Agnes? Kalian tidak diganggu kan?" Mana mungkin, beliau orang yang baik, beliau juga ramah pada Koko. Dia tidak suka manusia, tapi baik pada hewan. Beliau juga mau mendengarkan cerita saya tentang monster. Dia bahkan bisa mendengar cerita yang bahkan sulit aku dengarkan. Mereka berdua adalah orang yang tidak memiliki pengaruh, bahkan tidak tertarik pada hal selain minat mereka. Mungkin di seluruh istana kekaisaran ini, cuma mereka berdua yang bisa melihat putri tanpa prasangka. Selain itu, putri yang aku amati selama beberapa hari ini. Komandan, biasanya Anda jarang keluar dari ruangan Anda. Kenapa tiba-tiba datang kemari? Ada berita yang harus aku sampaikan. Beritahu Dame Agnes kalau kalian bertemu dengannya. Aku akan memberikan misi baru. Aku dan juga seluruh pasukan kesatria hitam di ibu kota akan berangkat bersama. Keep it up, don't look back. 悩んでても声をかけてくれた